Di video kali ini saya akan kembali membahas tentang resiko fatal ketika kalian mengalami gagal bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Galvez Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Buat kalian semua yang belum subscribe, boleh subscribe, komen, dan like, agar Bang Galvez akan semakin semangat memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami yang namanya gagal bayar. Banyak dari kita ketika mengalami gagal bayar pasti akan terasa bingung dan kepanikan berlebih. Apalagi ketika kita mengalami gagal bayar di awal dengan sedikit minimnya informasi tentang dunia perpinjolan. Buat kalian semua yang saat ini belum mampu membayar tagihan pinjol kalian, di sini Bang Galvez akan sedikit memberikan hal apa saja yang harus dihindari ketika kalian melakukan gagal bayar. Yang pertama, jangan terlalu sering merespon DC. DC di sini yang dimaksud adalah DC internal dari pihak pinjol, di mana DC ini bertugas untuk menagih nasabah yang mengalami gagal bayar ataupun terlambat bayar. Pasti ketika kita awal-awal gagal bayar, banyak sekali spam telepon dari DC pinjol. Saran dari Bang Galvez, jangan terlalu sering direspon, lebih baik diabaikan saja. Karena semakin Anda merespon, pasti si DC ini akan mentargetkan Anda bahwa Anda adalah nasabah yang kemungkinan besar akan segera membayar hutangnya. Dan yang kedua adalah memaksakan untuk membayar. Memang ketika kita dalam kondisi panik, kita tidak akan pernah bisa berpikir secara tenang ataupun berpikir secara jernih. Ketika DC menagih, akibat kita terlalu panik dan DC menyuruh kita untuk mencarikan dana talangan untuk membayar hutang Anda. Buat yang awal Galvez pasti akan berusaha mencari dananya. Dan salah satunya adalah meminjam lagi ke aplikasi pinjol lainnya. Hutang pinjol dibayar untuk membayar hutang pinjol. Ini kesalahan terberat yang mungkin membuat Anda tidak akan terlepas dari yang namanya pinjol. Karena suatu hal yang Anda lakukan ini akan membuat Anda pusing sendiri dengan bunga dan denda yang kian bertambah. Saran dari Bang Galvez, jika kalian tidak ada dana, jangan ya kalian memaksakan untuk membayar dengan cara berhutang kembali, apalagi ke aplikasi pinjol. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan joki pinjol. Alih-alih ingin terbebas dari jeratan pinjol, kemudian mencari jasa joki pinjol dengan membayar uang sekian sebagai tanda kesepakatan. Ujung-ujungnya tertipu kembali dengan jasa joki ini. Sudah banyak yang beberapa nasabah yang mengalami gagal kemudian memakai jasa joki. Bukannya hutang terhapus, justru malah tertipu dan uang pun akhirnya hilang. Ini benar-benar yang harus dihindari oleh nasabah yang gagal bayar agar tidak merugi semakin banyak. Dan yang keempat adalah membayarkan hutang kepada DC lapangan. Secara langsung hal demikian juga jangan dilakukan ya. Kita meminjam secara online. Dan kita harus mengembalikan uang yang kita pinjam melalui online juga dengan mentransfer ke rekening virtual account aplikasi pinjol tersebut. Menjaga-jaga takutnya uang yang kalian berikan langsung ke DC lapangan tidak masuk ke aplikasi pinjolnya, tapi uang kalian dimakan oleh DC tersebut. Ini sudah banyak sekali terjadi ya kawan-kawan. Buat kalian yang merasa gagal bayar, buat kalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar, hindari hal-hal demikian yang Bang Galvez sampaikan. Kalau kalian tidak punya uangnya, sudah digalbaikan saja. Kita juga harus siap dengan resiko ketika kita mengalami gagal bayar. Yang paling bahaya itu hanya masuk BI checking. Ataupun nanti kalau sudah ada dananya, kalian bisa melakukan negosiasi bayar pokok dengan DC pinjol. Dengan catatan harus ada namanya perjanjian dengan si DC tersebut bahwa Anda sudah melakukan pelunasan ataupun pencicilan per bulannya. Terima kasih, itu saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.